MP Product Speed Shop salah satu workshop di Bekasi yang menjadi bagian penting perkembangan dunia olahraga drag yang tetap digemari. MP Product Speed Shop berdiri sejak 2006 dan 2013 meneguhkan dirinya sebagai speed shop yang membangun motor drag khusus 500M di Serra Sentul. Mesin-mesin Kawasaki Ninja 150R dikembangkan sedemikian rupa di kelas 200 meter, 400 meter, hingga 500 meter. Bro, Fadel bro. Baik, MP. Gue owner dari MP Product Speed Shop. Nama gue MP Aribowo. Sejarahnya awal ada inspirasi nggak kenapa namanya MP gitu? Oh, nama MP. Ngambil nama tengah saya aja sih. Sebenarnya MP. Oh, Cuman di inisialin aja. Iya, betul. dari 2006 emang udah di sini apa gimana bro? 2006 di rumah. Oh, bengkel, berawal bengkel rumahan. Gue beranikan diri bangun bengkel dari tahun 2006 karena banyak customer yang pengen motornya dibikin kebut kali ya, kenceng. 2013 sampai 2014 ngontrak, 2015 ada rezeki beli. Oh, akhirnya beli workshop untuk ngelanjutin lah ya. Nah, di sini ada satu motor yang emang mencuri perhatian gue sih, Pak. Iya, ngejreng banget sih. Ngejreng banget dibandingkan yang lain lah. Iya. Bisa kita lihat nggak bro, ini motor apa dan nanti kita bahas spek. Nah, ini berarti untuk kontes aja? Untuk kontes aja. Oh, jadi yang dinilai looknya Looknya aja. sebagai motor balap gitu. Betul. Ini konsepnya apa nih kalau ini? Racing look ya? Racing look. Sekarang kita bisa nggak nih bahas dari depan sampai belakang? Yang udah diubah nih apa aja dari apa motor aja nih ini? bro yang udah diubah? Yang diubah ini udah nggak pakai karbu ini. Hah? Oh, udah nggak pakai Terus karbu. pakainya apa? Injeksi, pakai Oh, pakai injeksi. injeksi. Berarti convert ya? Kalau kayak gini ya, dari karburator ke Injeksi. injection. Ban nih ya. Kenapa ban itu ciri khas motor drag itu kecil? Ban apa, cacing ya? Ban cacing gitu. Biar enteng. Oh, jadi menyesuaikan biar bobotnya lebih Iya kan ringan lurus aja soalnya, nggak belok-belok. Kalau belok leset pasti. Leset pasti ya. Nah, terus kalau untuk rangka-rangka sendiri gimana bro? Udah Rangka custom. custom ya? Custom. Full total custom? Custom. Oke. Dan warna ini udah setahu gua nih kayaknya bukan decal tapi airbrush. Betul. Ini karbon juga ya windshield Iya, ya? karbon. Terus exhaust pakai apa bro? Knalpot? Knalpot Knalpotnya. custom ini. Custom. Nah. Kaliper juga ada Nissin ya. Kalau Iya. lihat kaliper udah Nissin. Terus kemudian selang rem udah pakai Samco juga, radiator. Oke. Ini menurut gue sih cukup unik ya, Pat ya. Iya. Tapi udah ada prestasinya belum? Udah ya? Udah pernah juara 1 Dit ya. Wah, berarti bisa jadi sumber inspirasi Betul. mungkin ya buat Betul, pecinta pecinta motor motor drag drag. di luar sana. Nah, selain dari motor kontes ini kayaknya ada motor-motor lain di belakang nih. Langsung aja kita lihat kali ya. Nah. Jadi ini secara look emang standar. Masih standarnya. Kayak batok depan nggak seperti yang tadi ya. Iya, betul. Oh, Dan ini tipenya Kawasaki apa nih bro? Kawasaki Ninja R. Ninja R 150 cc. 2 cc. 2 tak ya. 2 tak. Terus knalpot juga kayaknya udah beda nih Pat ya. iya. Ya, knalpot pakai JRM. Mesin insernya pakai DBS. Terus kita menemukan persamaan lagi nih dari motor sebelumnya. Kayaknya velgnya sama, jari-jari juga ya? Iya, jari-jari juga. Apa emang? Tapi kayak rata-rata di sini juga hampir kebanyakan ya, paling cuma Kebanyakan sedikit doang jari-jari. gitu. Emang seleranya ya mungkin Mas ya? selera Apa owner ada masing-masing. fungsi atau apa dari? Enggak, sama Nggak ada, aja. sama aja ya? Sama aja ya? Nah, di samping ini ada menurut gua yang kayaknya Lebih tin lagi ya, apa ya? lebih kecil lagi. Kecil lebih- lagi, tapi katanya sih mesinnya nih bener-bener udah beda, Fat. Oh gitu. Bener nggak, bro? Bener. Nah, ini pakai mesin apa nih? YZ 2,5. Nah, tapi kalau dilihat-lihat ini pengerjaan motor yang ini udah berapa persen? Kira-kira 50%. 50%, berarti emang belum selesai ya? Belum. Nah, kurangnya itu di mana aja? Kurangnya Bisa apa aja? dijabarin nggak, bro? Belum bikin knalpot. Belum di-porting juga nih motor. I want it.
Bisa di-spill nggak nih bro, mungkin dari bro Dari sendiri? yang situ dulu coba. Kalau ini baru mau dibikin kelas 59 open. 59 open itu seharusnya standar, semua bebas. Karbu boleh gede, segala macam, pengapian boleh bebas. Basicnya sama, Ninja R juga? Sama, basicnya Ninja ya. 59 open itu. Iya, karbunya boleh gede. Kalau yang Karbunya- dua bebas. ini standar bebas, cuma karbunya harus standar tapi boleh dimodif. Modifnya itu? Boleh dibesarin, cuman bahan karbunya harus standar. Oh, jadi Kalau ini bahannya boleh standar. diganti. Karbunya standar. Ini boleh diganti Boleh karbunya diganti, pokoknya. ya. Oh. Kalau bisa digali lebih dalam lagi nih bro, kelas-kelasnya itu bisa dijabarin ada apa aja sih Iya. sebenarnya? Ada kelas lain selain 59 open, kelas bebas. Ada FFA. Itu apa tuh? FFA mah full bebas, bisa bore up, boleh bore up. Oh jadi benar-benar bebas ya? Bener-bener Dari bebas. settingan, karbu dan segala macam Bener, bebas gitu ya? bener. Ya awal gue ngeliat motor drag tuh gue rada-rada aneh ya, karena bentuknya yang kecil gitu kan rata-rata. Tapi ternyata setelah gue tahu ternyata fungsinya apa dan ada tujuannya apa. Tapi menurut gue ya keren sih. Nah lo kalau suruh milih nih, pengen yang oranye, yang karbon, atau yang belum jadi? Kayaknya gue yang orange deh. Yang orange ya? Iya. Kayak jeruk-jeruk gimana gitu ya? Saya juga lebih kecil, kayaknya cocok sama gue yang mini-mini gitu. Oke, lu sukanya berarti yang kecil-kecil ya? Betul. Nah, kan tadi kita udah ngomongin motor nih bro. Terus kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin spare part atau part pendukung. Boleh. Katanya di atas ada ya? Ada. Langsung aja kita cek kali ya? Boleh gak? Ayo, boleh. Kita mau pulang Ke kali ya? atas. Jadi pas gue masuk ke bengkel sini tuh gue nggak nyangka kalau ternyata dalam bengkel ini tuh bakal segede ini atasnya dan juga bakal selengkap ini, karena di bawah ya kayak bengkel-bengkel umum pada biasa gitu. Tapi pas gue naik ke atas ternyata ini spare partnya tuh bener-bener lengkap banget. Kalau ada orang bikin motor di bengkel saya, jadi saya pengen kebutuhan partnya itu udah ada di sini, gitu. Jadi nggak perlu beli-beli di luar lagi. Sini ada beberapa spare part yang emang sudah tidak asing lagi, seperti ada Uma Racing dan beberapa spare part lainnya. Jadi memang banyak pilihan yang membuat customer jadi lebih mudah untuk memilih parts mana aja yang akan diinstal di motor. Tapi sebelum kita lebih detail ke spare part dan speed shop ini, gue mau nanya dulu nih. Nah kalau kita ngomongin durasi nih bro, untuk pembentukan motor drag atau motor balap sendiri itu ibaratnya berapa? Kalau setiap hari bisa nyeting, seminggu cukup. Oh. Nyetingnya itu biasanya seperti apa sih? Ya tergantung sera bukanya kan. Sera itu biasanya Senin sama Rabu, itu kan kendala juga. Udah kan sering banget pasti kan turun balap. Nah itu ada treatment khusus sendiri gak sih yang bikin motor balap itu menang, atau alangkah spare partnya beda, atau gimana sih biasanya? Yang dibutuhin sih ya mungkin waktu luang ya yang banyak ya. Soalnya risetnya pasti lama. Kalau untuk part-part pendukungnya saya rasa sih semuanya sama. Nah tapi gue kepo, kan gue perempuan nih, otomatis biasa urusan budget. Nah kalau misalkan mau bikin mobil dah tuh, motor balap, motor drag tuh biasanya kisaran budget berapa? Ya itu bedanya saya sama bengkel lain, mungkin kalau di saya harus dihitungin apa yang dibutuhin, apa yang dirusak, terus semua ada notanya. Jadi nggak ada budgetnya berapa, nggak bisa ketahuan. Spare partnya pun boleh beli di sini, boleh beli di luar, misalnya di luar lebih murah silakan. Oh jadi sini bisa nerima jasanya doang? Bisa. Kalau nggak salah nih Black itu bakal ngadain Event. drag bike, namanya Black Drag Bike Night Battle. Wah, Nah kira-kira nih MP mau ikut nggak? mau turun nggak kira-kira? Insya Allah ikut. Kayaknya nyari joki balap perempuan gak sih? Tapi itu gimana? Kalau rumor joki perempuan itu beneran ada apa enggak sih? Ada sih di Jawa ada. Ada. Biasanya emang di Jawa tuh Jogja banyak banget joki perempuan yang gue tahu ya. Nah kira-kira MP sendiri nyari nggak? Kalau untuk perempuan sih enggak deh, mending jadi admin toko saya aja. Jadi pengen jadi admin ya. Ini jawaban jujur banget nih Pak. Menurut lu sendiri nih apa aja sih faktor-faktor pendukung dan spare partnya itu apa aja, dan bahkan yang tersedia di workshop ini? Banyak sih, seperti kayak kerkas saya pakai KTT. Berarti ini kerkas aftermarket ya? Iya, Ini. Oke, aftermarket. Ya. Terus? Dan dia menyediakan yang udah ada stroke up ya. Jadi kita kerkas standar nggak usah pakai pen stroke, dia udah sediain yang udah stroke up. Oke. Selain dari itu apa aja bro? Kayak kabel RS1. Kabel RS1 itu memurnikan
massa sebenarnya. Memurnikan massa. Ya, jadi itu masukinnya itu ke mesin ya, Ke mesin. ke crankcase, bukan ke sasis. Karena kalau masukin ke sasis, misalnya ini harusnya jalan nih, ini sasis keropos, jadi keriting dulu baru jalan lagi. Oh. Nah, kalau ke crankcase murni, jadi lurus aja Lurus harusnya. aja. Nggak ada hambatan lah Nggak ada gitu ya. hambatan. Nah, terus kan biasanya kalau untuk motor yang biasa dipakai untuk kenceng, cepat, itu kan biasanya durability-nya juga dilihat kan, keawetannya biasanya gampang jebol atau apa. Kira-kira di sini tuh apa sih yang membedakan makanya bisa jadi awet juga, Ya, kayak gitu-gitu. Yang perlu diperhatikan yaitu kompresi. Oke. Kompresinya kita harus hitung kebutuhannya untuk apa, untuk balap sekian. Terus timing pengapian harus dilihat. Nah, kalau timing pengapian itu nggak semuanya bisa ya. Jadi emang bisa gue bilang gini nggak bro, emang harus punya skill khusus ya? Punya skill khusus dan punya alat ya. Oh. Ada yang punya alatnya nggak bisa bacanya. Iya benar. Itu alatnya, maksudnya alat itu Apa namanya? Timing apa? light. Oh, Timing light. Oh, dan itu nggak semua orang punya alat itu. Kira-kira bentuknya kayak apa? Maksudnya kayak komputer kah? Kayak senter. Jadi begitu motor hidup, disenterin itu kayak diem. Ada nggak sih spesifikasi khusus rangkanya itu harus apa dan bahannya itu kayak gimana? Sebenarnya pakai mau rangka almu, rangka besi sama aja kalau di resmi ya. Soalnya ditimbang nanti, harus sama timbangannya. Oh, Jadi ada harus ada penimbangan. Kecuali balap liar, bebas. Oh. Biasanya berapa sih standar untuk Standarnya 125 kilo kalau nggak salah. 125 Ya, kilo. jadi kalau kita pakai almu ya kita tambah-tambahin besi lah ya sampai sampai segitu. 125 itu ya. Iya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih? nggak boleh. Oh. Sama joki. Jokinya ditimbang juga. Iya, jokinya ditimbang juga. Oh, jadi kayak ada sesi sebelum turun ke track itu ditimbang Timbang dulu ya? dulu. Berarti jokinya harus jaga berat badan juga. Betul, makanya rata-rata tuh yang slim-slim gitu, Fat, kalau gue lihat biasa Iya, jadi sentul biar lebih atau apa, enteng. biar lebih enteng ya. Justru yang terlalu kurus tambahin besi ntar kurang berat. Ya kalau balap resmi kan ada ininya ya, peraturannya ya. Apa gitu. Kalau balap liar nggak ada. Biasanya kisarannya berapa sih kalau misalkan harga rangka untuk drag? Sekitar 3 juta. Almu yang bahan almu. Oh, bahan almut. Kalau yang besi 2,5. Oke bro, kan udah banyak nih kita belajar tentang dunia drag ya, khususnya. Nah ini untuk orang-orang yang mau mungkin Black Pulse mau bangun motor drag atau mau jadi joki atau mau punya apa ya, outsourcing untuk dunia drag lah, dia pengen punya motor sendiri joki sendiri gitu. Apa sih sarannya biasanya yang pertama? Sarannya ya nabung dulu. Buat kalian yang suka modif-modif di dunia balap, kalian nggak perlu takut juga karena di MP Produk Speed Shop ini juga menyediakan speed shop, nggak cuman workshop aja. Makanya di sini tuh bener-bener lengkap banget spare partnya. Oke bro, kalau gitu thank you banget buat hari ini dan informasinya. Semoga kedepannya makin sukses bengkelnya ya. Amin. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.